أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Tinggalkanlah dosa yang zahir dan dosa yang batin. Innalladzina yaksibunal ithma, sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa, sayujzauna bima kanu yaktarifun, kelak mereka akan mendapatkan pembalasan di hari kiamat terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surah Al-An'am ayat 120. Ikhwatal iman, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang dua dosa yang disebutkan di dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semua dan Allah memerintahkan untuk kita meninggalkan dosa yang dua ini, yaitu yang pertama zahiral ismi, dosa yang nampak, dosa yang zahir, dosa yang bisa terlihat dengan mata kepala kita, dosa yang bisa terdengar dengan telinga kita, dosa yang bisa diraba dengan panca indera kita. Kemudian yang kedua adalah dosa yang tidak nampak, dosa batin, dosa yang tersembunyi, yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita dengarkan, dan bahkan tidak bisa diraba oleh panca indera kita. Pada umumnya, kebanyakan di antara kita bisa meninggalkan dosa-dosa yang zahir, tapi sangat sedikit di antara kita yang bisa meninggalkan dan menghindarkan diri dari dosa-dosa yang batin ini. Banyak di antara kita yang bisa menjaga dirinya supaya tidak melakukan dosa-dosa yang zahir, seperti dosa pembunuhan, berjudi, minum khamar, dan lain-lain. Tapi sangat sedikit di antara manusia yang bisa memelihara dan menjaga dirinya untuk tidak melaksanakan, tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang sifatnya batiniyah, seperti riya, kesombongan, hasad, merasa benar sendiri, tidak ikhlas ketika beramal, tidak ikhlas ketika memberi, dan dosa-dosa atau maksiat-maksiat hati yang lainnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekiranya kita mau merenungkan lebih dalam lagi, maka kita akan menyimpulkan bahwa ternyata dosa yang batin ini, dosa yang tersembunyi ini, yang sangat sulit untuk kita meninggalkannya, ternyata jauh lebih besar bahayanya dibandingkan dengan dosa-dosa yang zahir. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, atau idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ini, di dalam jasad manusia ini, terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu benar, jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad manusia. Tapi sekiranya segumpal daging itu rusak, maka rusaklah jasad manusia. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dosa atau daging yang dimaksudkan di situ adalah hati ini. Apa maknanya, ikhwatal iman? Bahwa ternyata sumber kerusakan yang ada pada tubuh manusia adalah berasal atau bermula dari kerusakan hatinya. Kalau hati manusia rusak, maka akan mempengaruhi kerusakan jasadnya. Dan pada umumnya
Bahkan dosa-dosa yang zahir yang kita lakukan itu karena adanya dosa yang batin. Ketika manusia rusak hatinya karena terlalu banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan batiniyah, maka dengan sendirinya akan terdorong untuk melaksanakan dosa-dosa zahiriyah. Bukankah kita mengetahui bahwa dosa dan kemaksiatan yang paling pertama terjadi di muka bumi ini adalah kemaksiatan hasad seorang putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil hasad kepada saudaranya sendiri Habil, sehingga berujung kepada kemaksiatan zahiriyah, berujung pada kemaksiatan pembunuhan. Dan juga kita mengetahui ikhwatal iman bahwa ternyata dosa yang paling pertama terjadi di langit adalah kedengkian dan hasad iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka yang nampak adalah kesombongan iblis. Aba wastakbara. Iblis enggan dan merasa sombong, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, dan iblis menyatakan bahwa aku lebih baik daripada Nabi Adam. Ikhwatal iman yang berbahagia. Begitu pula kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena kedengkian. Begitu pula kekufuran Fir'aun kepada Nabi Musa alaihi salam juga karena kedengkian dan kesombongan. Bagaimana tidak Allah menggambarkan dan mengabarkan kepada kita semua di dalam Al-Quran. Ketika Fir'aun mencapai puncak kesombongannya, dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ternyata orang yang melakukan dosa zahir itu lebih mudah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang tersembunyi. Daripada orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan berupa penyakit hati seperti ria, dengki, hasad. Dan ini kita bisa melihat gambarannya, contoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an. Bagaimana ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan pelanggaran zahiriyah ketika dilarang untuk mendekati sebuah pohon terlarang di surga itu. Nabi Adam pun mendekati pohon itu. Tapi ketika diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam segera bertaubat kepada Allah. Segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi coba kita bayangkan, saudara-saudara sekalian, ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah kata Allah, ketika kami memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka para malaikat bersujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar. Iblis enggan, iblis sombong, dan kesombongan adalah merupakan kemaksiatan hati, kemaksiatan yang tersembunyi, kemaksiatan batiniyah. Iblis sombong dan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, dari sini kita memahami dan para ulama menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ternyata kemaksiatan zahiriyah itu lebih susah bagi pelakunya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang berbahagia, karena melihat bahwa ternyata kemaksiatan batiniyah ini, kemaksiatan yang tersembunyi ini memang tidak nampak oleh mata kita, tidak terdengarkan dengan telinga kita, tetapi ketika terjadi pada manusia, maka pengaruhnya begitu dahsyat. Pengaruhnya begitu besar. Pengaruhnya begitu besar untuk mendorong manusia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan zahiriyah. Oleh karenanya, mari kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk senantiasa meninggalkan dosa-dosa zahir, dosa-dosa batiniyah ini, untuk meninggalkan dosa-dosa yang tersembunyi ini,
insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan dan kesehatan di dalam hati kita, dan kita senantiasa selalu mengingat yauma la yanfa'u malu wala banun, di mana ada hari kelak tidak bermanfaat lagi harta-harta dan anak-anak kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat, dengan hati yang terhindar dari segala bentuk penyakit hati, dengan hati yang selamat dari segala bentuk penyakit-penyakit yang tersembunyi ini, sehingga insya Allah kita bisa bersama berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala ala sururi mutaqabilin, di atas dipan-dipan yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu adalah nasihat tentang ayat ini yang perlu kita renungkan dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semuanya. Sekian dan terima kasih. Salam perjuangan, salam perdamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.